Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Nur Ahmad nih abang saya nih. Ingat Bang Nusa Putra ya. Baik, alhamdulillah atas rahmat Allah kita semua berhimpun bersama di kediaman Bapak Rudito dan Ibu Isnaini, khususnya kebersamaan bersama sahabat-sahabat, kakak-kakak, abang-abang, empok-empok semuanya, alumni SMA 36 angkatan 86 3686. Itu kode apa tuh? Ya 3686 ya. Yang bernama majelis talimnya waktu tadi saya masuk disebut nama Nur Ilahi Bergetar. Ketika mau ceramah datang Nur Ahmad. Ini yang mau kita bahas saat ini terkait dengan pengenalan jati diri kita kembali yang sudah memasuki rata-rata umurnya 57 tahunan ya. Alhamdulillah. Tadi Pak Boy saya bilang seperti 41,5. Begitu Pak Ustadz Nur Ahmad datang 38,5. Lebih muda lagi. Alhamdulillah. Baik. Tadi di awal saya membacakan surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah selalu kepadaku, kepada Allah. Niscaya aku Allah akan senantiasa ingat kepadamu. Washkuruli, dan senantiasa bersyukurlah. Kepada siapa? Kepada Allah. Wala takfurun, dan jangan kufur alias mengingkarinya. Saya sudah 56 tahun Ustaz. Suaranya juga udah agak berat. Betul tidak? Betul. Beda sama SMA tuh ya? Beda sama SMA. Ya. Suaranya udah tinggal. Ya? Tadinya penyanyi rock. Ini beliau yang ngingkat nih mandi. Manusia akan hidup dengan ilmunya katanya. Baik. Karena kita tadi baca surah Al-Fatihah, saya ingin masuk tema kita hari ini adalah terkait fikih dakwah. Saya ingin memulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Sejak dulu kita menggunakan membaca bismillah. Makan bismillah. Apapun bismillah. Namun, sudahkah kita menyadarinya? Sudahkah kita menyelam lebih jauh? Sudahkah timbul dari sebuah kesadaran diri kita saat mengucapkan bismillahirrahmanirrahim?
Begitupun nanti selanjutnya saat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sarjan minta ditelepon. Kita semua tahu bahwa terjemahan-terjemahan yang sudah lazim bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan di sini saya juga lebih suka makna bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita mau kaji lebih jauh dari bismillah, ada huruf ba, ada huruf sin, ada huruf mim. Sudah tahu belum huruf ba-nya itu apa? Huruf sinnya dan huruf mimnya. Nanti masuknya ke fikih dakwah juga nih. Ba-nya itu babun. Artinya apa? Pintu. Ini kita kira-kira masuk ke rumah Pak Rudi itu, kalau pintunya ditutup bisa kebuka nggak? Kalau nggak dibukain bisa masuk nggak? Kecuali kasih 100 lu buka. Ini kita pakai baju nih, pakai baju. Kalau kancingnya nggak dibuka, kebuka nggak? Bisa masuk nggak? Mau pakai baju kan masukin aja bisa nggak? Terus udah dibuka ceritanya, baju kancingnya, tapi ini kejahit, masuk nggak? Lengannya kejahit, masuk nggak? Enggak. Ini air, tutup nggak? Mau dimasukin air lagi bisa nggak? Ketutup. Ba juga bisa bermakna Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah yang ada di Masjidil Haram Makkatul Mukarramah itulah Baitullah. Ini sebuah simbol alat pemersatu ketika sholat menghadap Baitullah disebut menghadap kiblat. Yang jadi masalah di sini kita harus buka pintunya. Kalau sudah terbuka maka nanti enak terang. Kalau belum terbuka gelap. Kita masuk rumah nggak ada cahaya, begitu keluar dibuka terang nggak? Terang. Nggak apa-apa disambil juga boleh ya. Aduh Ustaz, bahas apa sih ini? Ini penting buat di umur-umur kita nih nanti. Nah, untuk membukanya itu rahasianya ada di huruf sin. Ada di huruf sin. Buat menuju mim. Mimnya itu adalah, sebelum saya buka huruf sinnya, mimnya itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana mau mengenal Allah kalau belum terbuka mata hatinya? Kalau Baitullah kita kenal, kata Pak Quraisy Shihab, banyak orang yang ke Baitullah, ke Mekah, lihat Ka'bah, dia senang jumpa dengan Ka'bah tapi nggak ketemu dengan kekasihnya. Pak Rudi itu dulu bertemu dengan Ibu Isnaini. Girang aja dari luar dan ngeliat rumahnya. Ketemu lebih enak lagi kalau ketemu orang yang betul nggak? Begitu udah hampir rumah masih terkenang nggak? Karena ketemu. Tanya langsung Pak. Nih ngomong dengan Ustadz nih kan, wah maunya dia nih yang ngasih. Ini nyambung habis ini nih.
Nah, dari ba agar kebuka sampai ke mim ma'rifatullah, maka harus pakai sin. Sinnya itu apa? Itulah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang belum mengetahui. Ketika asik berselawat, yuk sama-sama dulu. Salatullah, salamullah ala taqa rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama sekali lagi. Salatullah, salamullah ala rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Atas yasin kekasih Allah, yang dikasihi Allah, yang dicintai Allah. Siapa itu? Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya bergetar nama majelis taklimnya Nur Ilahi. Di samping saya ada Nur Muhammad. Ahmad nama sebutan Muhammad terbuka. Saat kita dulu di training, ya, ada di SD, kemudian kita ikut training kan, kita masih ingat surat Al-A'raf ayat yang ke-172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Saya ingin baca semua. Alastu birabbikum semua. Alastu birabbikum Qalu bala syahidna. Sebelah kirinya ada Ustaz Nur Udin. Pas. Dan nanti akan timbul Mahdi. Ya Allah, banyak nur di sini ya. Ini kita nikmat seperti ini karena ada apa ini? Ada cahaya. Nur aini. Nur aini. Ya Allah. Ya Allah, semua yang kita mau bahas dari sini. Ya. Nah, ketika alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini banyak yang masih rancu nih. Ketika Allah meniupkan ruh dalam janin, maka di situ diadakan apa? Ya, perjanjian. Dalam arti alastu birabbikum. Wahai ruh, apakah kau mengakui aku Tuhan? Itu kalimatnya Rabb loh. Rabb. Kalau bahasa dulu waktu kita belajar di SMA tuh ya, di Masjid Al-Ihsan, masih ingat terkenang sampai sekarang. Rabb, pencipta, penata, penguasa yang mengatur. Kalau mau diurai, apakah kau mengakui aku ini Rabb? Nanti kita baca Fatihah Rabbil Alamin. Kalau baca surat An-Nas Rabbil. Kalau terkait dengan langit dan bumi, Rabbus samawati wal alastu birabbikum. Wah, ini kenceng banget umam kata. Qalu jawab tuh bala syahidna. Iya, aku bersaksi. Makanya rukun Islam yang pertama asyhadu, bersaksi. Yang ditiupkan adalah ruh siapa? Ruh Allah.
Saya mau tanya, kita ini punya ruh nggak? Bukan ruh kita. Ruh Allah. Agar memudahkan Allah, ruhnya itu menjadilah nur. Makanya dalam diri kita ini ada nurullah, tuh nur ilahi tadi. Ada nur Muhammad, ada nur insan. Nur insan itulah yang disebut dengan jiwa. Jadi yang kita miliki ini jiwa, nyawa. Makanya kalau meninggal yang lepas apanya tuh? Nyawa. Ruhnya. Ruh. Persoalannya innalillah, sungguhnya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Persoalannya bisa enggak ruh yang tadi alastu birabbikum, qalu bala syahidna, kembali lagi ke Allah. Nah, nur insan itulah jiwa kita. Makanya ya ayyuhal insan, wahai insan, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat engkau berpaling dari Tuhanmu. Makanya bicara jiwa, nantinya kita paham tuh, nur cahaya itu tadinya bersih, suci. Akhirnya ada yang mutmainnah, ada yang lawamah, ada yang amarah. Ini bingung apa paham nih? Setengah bingung ya. Nah, artinya setiap maulid, setiap hari, setiap saat kita sering, karena baknya ini harus terbuka. Terbukanya dari huruf sin, baru bisa ma'rifatullah, baru kenal Allah. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Bagaimana mau menyembah Allah, gak kenal, gak tahu. Makanya awaluddin ma'rifatullah, tuh cahaya agama. Pertama, untuk kita beragama ma'rifatul, kenal Allah. Kita mau ketemu Pak Lurah, Pak Camat, gak kenal bagaimana. Untuk mengenal kita tahu sifatnya Pak Camat. Nanti kita belajar asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, af'alnya. Halo, terdengar tidak ini? Nah, sin itulah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Bisa nggak kita mensuri tauladani? Sedangkan karena akhlakuhum Al-Quran, akhlak Rasul itu Al-Quran. Syaratnya agar bisa menteladani Rasulullah, yang pertama ternyata ma'rifatullah. Karena yang berikutnya liman kana yarjullah, siapa yang ingin berjumpa, bertemu dengan Allah. Udah pernah ketemu belum? Padahal tiap hari. Sama-sama semua tarik nafas. Keluarkan. Tarik lagi. Tahan dikit, keluarkan. Belum ketemu sama Allah. Makanya bahasa Indonesia cakep. Nih disebut apa nih? Tarik nafas. Keluar masuk disebut apa? Ngos-ngosan. Betul. Kalau yang sudah kecapean disebut nafas, jiwa. Kita disebut punya jiwa nih kalau sudah nafas. Narik, keluar, nggak balik lagi. Selesai nggak?
Ini cuma apa? Badan kita cuma Raga. cuma Raga tempat. tempat. Jadi kita aslinya adalah makhluk cahaya, itu poinnya. Aslinya makhluk cahaya. Makanya Rasul diutus minaz zulumat ilan nur. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Kalau kita sudah ma'rifatullah, kenal Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, apa yang ada pada dirimu, apa kau enggak lihat? Kita ini semua orang-orang yang kaya. Makanya di usia kita tadi Pak Rudi itu bilang, Ustaz Nurdin juga, ini buat bekal kita. Kalau kita sudah kenal, hidup tenang. Karena kita kenal dengan yang maha memberi rezeki. Kita kenal, kita nanti pulangnya mau kemana lagi. Mana arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, baru dia kenal Tuhannya. Jadi dalam Al-Quran ada ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Allah mengharamkan khamar dan judi. Dampak dari khamar apa? Mabok, lupa ingatan. Dalam kehidupan kita banyak yang lupa. Jadi kalau mabok, minuman itu sebentar. Tapi kalau mabok nggak tahu dirinya kita siapa, mau kembali kemana, ini yang jadi masalah. Jangan sampai kita udah umur sekian ini nggak ngerti kita ini siapa, mau kemana, hendak kemana, untuk apa. Karena mabok, nggak sadar. Artinya apa? Kembalikan, masuk ke kesadaran diri kita, ya Allah. Tangan bisa bergerak atas izinmu, mata melihat, telinga mendengar. Asyik ya Allah. Sampai sekarang hamba merasakan jantung masih berdetak. Ya Allah. Akhirnya nanti karena bismillah atas nama Allah semuanya ini dia sudah kenal. Dan bahkan sanurihim ayati fil afaq, tuh yang di alam semesta juga cahaya. Kalau di alam semesta terang benderang semua saat ini dengan adanya matahari, ada juga pada diri kita. Itulah cahaya matahari kita yang selama ini redup, untuk kita sinari kembali, artinya sadar. Tadi sampai sini selamat, dari siapa yang bikin kita selamat? Itulah assalam. Kita nyaman gak di sini? Itulah al-mu'min. Kita merasa nggak terpelihara di sini? Itulah al-muhaimin. Ada sebuah kelembutan. Itulah al-latif. Langsung kalau sudah baknya terbuka melalui huruf sin, liman kana yarjullah, dia ingin berjumpa Allah. Cara berjumpa Allah, kenal Allah, ya Allah. Ternyata yang ada di diri hamba bukan hanya jiwa, raga, bukan hanya fisik. Di dalam diri ini ada cahayamu, ya Allah. Aku pernah berjanji, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ketika lahir baru di situ ada nur cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya masuklah kita ke dalam kesadaran diri. Yang disebut Islam adalah Islam berasal dari aslama yuslimu, islaman, tunduk, patuh. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Makanya baru ada iman. Ini kita punya iman semua enggak? Sekarang banyak yang aku beriman, tapi sesungguhnya belum beriman. Karena kalau orang yang beriman sudah menyaksikan, sudah tahu. Enak nggak kalau udah menyaksikan, tahu? Baru bisa takwa. Ya ayyuhallazina amanu
ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi ternyata jangan kamu mati melainkan dengan muslimun berserah diri. Kadang-kadang hidup dan kehidupan kita serahkan pada akal kita serahkan pada ego kita serahkan pada pangkat jabatan kita serahkan kepada potensi kita. Nggak sadar kita bisa semua ini dari Allah. Karenanya setelah bismillah langsung Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudahkah atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kita bergerak semua bukan atas nama apa-apa dan siapa-siapa, karena kita totalitas betul-betul sebagai muslimun yang berserah diri. Sudahkah saat kita mengangkat dengan bismillah, ini atas namamu ya Allah. Karenanya Rasul diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ya sampai sini nyambung kan? Insya Allah. Jadi yuk sama-sama alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kagak kosong. Tidak kosong. Alhamdulillah ya Allah masih bisa napas. Alhamdulillah. Iman masih lekat dalam qalbu. Alhamdulillah ya Allah. Bisa meneguk air, menyuap nasi, tangan berfungsi. Oh, bukannya ini semua dariku, hakikatnya aku semua adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi enak, nikmat ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bisa merasakan sesuatu dengan lidah, masuk gula rasanya, masuk garam rasanya, masuk jamu rasanya, masuk pohon asem buahnya, maksudnya bukan pohon asemnya rasanya, Sulfat. masuk ke dong-dong yang masih muda rasanya. Kalau saya mau tanya, mana tuh rasa? Mana rasa? Bisa nggak dibuktikan? Ini manis, itu gula. Asin, itu garam. Cabai, Pedas. mana sih pedas? Di dapurnya Bu Isra. Begitulah rasa. Ini mata kita bisa melihat karena ada cahaya. Matanya melek, gelap, gulita, jalan ngerangkap kepentok-pentok nggak? Jadi untuk bisa melihat, matanya melihat, ada cahaya. Ini mata lahir, mata batin. Jadi kita belajar ma'rifat. Orang bilang ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Ketinggian, enggak. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama ma'rifat. Kita tadi udah baca Al-Fatihah, jadi nggak asik karena banyak yang nggak kenal dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak kenal. Dia besarkan dirinya, kan dia semua bergerak atas nama Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Habis zikir pakai baju putih-putih di subhanallah, ambil luar cuma gara-gara sendal ketuker berantem, ambil luar udah gunjing orang, ambil luar ambil rumah udah marah sama istri sama suami. Mana
Subhanallah, maha suci. Itu artinya apa? Sucikan jiwamu. Perbuatan yang kayak tadi tuh marah-marah suci nggak? Adem lagi. Oh iya, udah jadi saya muter-muter ya. Baik. Dari sini berapa menit lagi? Hah? Oke, mau tanya jawab. Oh iya, tanya jawabnya di sini.